saya mendukung dia karena tidak ada yang mau didukung, ya dukung dia. Tapi mendukung dengan was-was. Apakah dia layak didukung? Nah, itu pertanyaannya. Namun kasunyatan politik, kenyataan hari ini, orang-orangnya Jokowi, dihancurin. Siapa tuh Noek itu? Alah, Noek itu banyak suara, Bung. Banyak omong. Lalu Budiari merasa dirinya penting, memalukan. Budiari memang barangkali orang politik betulan karena urusannya tipu menipu di bidang politik itu memang pekerjaannya kaum politisi. Tapi Budiari dalam situasi seperti itu nggak bisa apa-apa. Dan begini, Bung, Jokowi itu ibarat wayang, itu gapitnya tidak ada. Ya wayang yang baru dibuat tidak ada tiang-tiangnya, tidak ada penyangganya. Jokowi udah lumpuhnya lumpuh. Jadi sekarang, dia dipuji-puji, dia nabi nenek moyang lu. Salam, Bung. Salam lagi dari TV Anak Bangsa. Nah, kita membicarakan retaknya Prabowo dan Jokowi. Retak, Bung. Retaknya ya ini. Dan tidak hanya itu. Orang yang memihak mereka masing-masing, retak juga. Orang yang pro Bowo retak dengan orang yang pro Jokowi. Bung, orang-orang Jokowi digilas oleh apa, Bung? Oleh, dalam bahasa Bung Karno, oleh roda revolusi. Wow, gitu, Bung. Kalau memakai bahasa Bung Karno, digilas oleh roda revolusi. Mereka itu bukan orang-orang revolusioner, melainkan orang yang kontraf. Kontraf itu maksudnya kontra revolusi. Orang yang kontra revolusi itu orang yang melakukan perlawanan terhadap mereka yang sedang bergerak, maju. Dalam bahasa kekinian, bahasa murahan zaman sekarang itu disebut move on. Jijik saya menggunakan kata move on. Move on itu apa? Kalau kita bilang revolusioner, kita moving forward. Wah, itu keren. Tapi kalau hanya sekedar orang yang kalah pemilu yang tidak move on. Semua orang mengatakan move on. Saya hanya mengatakan sekarang ini untuk mengejek. Saya tidak bisa menghormati kata move on. Moving on itu dulu yang menciptakan orang yang namanya SBY. Saya move on. Enggak move on lah itu. Itu gerak revolusioner. Kalau disebut gerak revolusioner, itu namanya dynamic, social dynamic, political dynamic, dan itu membawa apa yang namanya liberty, Bung. Liberty itu saya pinjam dari kebebasan orang-orang Prancis dalam revolusinya dahulu. Biasanya liberty macam itu, bukan move on. Semua orang move on, ya teleklah move on. Enggak. Bukan. Nah, begitu, Bung. Orang-orang yang anti Jokowi, bermusuhan dengan penjilat Jokowi. Penjilat Jokowi itu bahlil itu, Bung. Bahlil itu tidak tahu apa-apa, menyebut Jokowi itu Raja Jawa. Raja Jawa, Lil. Raja seperti ini, ingah-ingih begini kau anggap sebagai raja.
Mana kesultanannya? Mana kerajaannya? Nggak ada, kerajaannya pinggir kali. Dan kalau itu ungkapan metaforik, ya kita tahulah dia sebut raja itu ungkapan metaforik. Apakah dia tidak terkalahkan? Karena raja itu memiliki kekuasaan yang tiada banding. Ya kalah lah. Sekarang begitu dia tidak punya jabatan apa-apa, wah dia dicoplok, lepas. Semua dilepasin oleh Prabowo. Prabowo dianggap orang yang merasa dirinya punya utang pada Jokowi, lalu dia akan taat kepada Jokowi. Ya, itu aja, tunggu dulu. Kalau taat pada Jokowi itu artinya Prabowo disuruh jadi presiden bayangan. Dan yang the real presiden itu si Mul, ya nggak bisa. Si Prabowo nggak bisa diperbodoh begitu, Bung. Tidak bisa. Akhirnya kebalikan, si Jokowi yang diperbodoh. Kau tidak usah bikin apa-apa, kau duduk. Dan perlawanan Prabowo, ya kelihatannya, Bung, secara simbolik. Saya mengatakan hanya simbolik. Karena realnya belum. Realnya saya ragu-ragu apakah Prabowo itu punya keberanian. Ya terus terang saya ragu-ragu apakah Prabowo punya keberanian. Berteriak ya beranilah, ngeden-ngeden lah, tidak takut mati demi Republik lah. Ya omongan, itu omongan, Bung, di dalam kehidupan politik yang penuh dinamika, di dalam politik yang namanya pemikiran-pemikiran revolusioner yang melawan semua yang namanya kontra revolusi. Kita jauh lebih unggul, kita jauh lebih maju daripada sekedar move on. Nah, bangsa yang dinamik, yang berani melawan semua hambatan. Saya mendukung dia karena tidak ada yang mau didukung, ya dukung dia. Tapi mendukung dengan was-was. Apakah dia layak didukung? Nah, itu pertanyaannya. Namun kasunyatan politik, kenyataan hari ini, orang-orangnya Jokowi, dihancurin. Siapa tuh Noek itu? Alah, Noek itu banyak suara, Bung. Banyak omong. Lalu Budiari merasa dirinya penting, memalukan. Budiari memang barangkali orang politik betulan karena urusannya tipu menipu di bidang politik itu memang pekerjaannya kaum politisi. Tapi Budiari dalam situasi seperti itu dia nggak bisa apa-apa. Dan begini, Bung, Jokowi itu ibarat wayang. Itu gapitnya tidak ada. Ya wayang yang baru dibuat, tidak ada tiang-tiangnya, tidak ada penyangganya. Jokowi udah lumpuhnya lumpuh. Jadi sekarang, dia dipuji-puji, dia nabi nenek moyang lu. Nabi, Bung, nabi. Dia punya rumah itu tempat orang-orang melakukan wisata rohani, Bung, wisata rohani. Kagak ada, Bung, di zaman sekarang ini rohaniwan aja tidak dijadikan tempat wisata rohani. Para rohaniwan yang memakai simbol-simbol rohaniwan itu pun oleh masyarakat modern kita tidak dijadikan kekuatan kerohanian dan tempatnya menjadi tempat wisata rohani. Tidak. Ya karena ada macam-macam hal. Jokowi runtuh, Jokowi roboh. Dan dia menipu kiri kanan, termasuk menipu dirinya sendiri. Urusan-urusan dengan ijazah, saya belum pernah membahas ijazah.
Tapi urusan-urusan dengan ijazah itu bagian dari suatu proses politik. Itu politisasi. Jokowi menipu dirinya sendiri. Saya makin lama terpengaruh oleh mereka yang memikirkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Oh, bukan soal palsu pun. Bagi saya Jokowi mungkin nggak punya ijazah. Udah, titik, selesai. Nggak punya ijazah. Nggak punya ijazah ya nggak apa-apa. Tapi pokoknya belak-belakan nggak punya. Udah, nggak punya. Kalau nggak punya ijazah itu nggak apa-apa loh. Jadi ngaku, ya aku nggak punya ijazah. Udah kelar. Nggak punya ijazah itu nggak dihukum. Ijazah bukan ideologi, dan kalau kau tidak punya ideologi, ya nggak apa-apa. Ideologimu kan keluarga, memanjakan keluarga, memuliakan keluarga dengan fasilitas negara. Tapi itu sudah lewat. Itu sudah lewat. Zaman keagungan Jokowi sudah lewat. Dan tempo hari itu bukan zaman keagungan, zaman tipu muslihat, zaman bohong-bohongan. Zaman bohong-bohongan, zaman penuh tipu muslihat itu telah berakhir. Dan rakyat, Bung, mereka yang berpikir tentang masyarakat, tentang bangsa, tentang negara, tentang konstitusi, tentang nasib masa depan, tentang urusan-urusan yang namanya progresif revolusioner, supaya bangsa kita menjadi bangsa yang progresif. Progresif itu artinya berorientasi maju ke depan. Bung Karno, onward, no retreat. Maju terus, pantang mundur, sikat semua kekuatan kontrak. Dan Jokowi ya disikat lah, orang udah sikat, Bung. Memang kita ini dalam keadaan yang ruwet, Bung. Kita ingin menjadi bangsa yang revolusioner, yang maju, yang dinamis. Tapi anggota DPR yang wakil-wakil kita itu pada memperkaya diri sendiri, hidup mewah-mewah macam gitu. Itu keadaan yang mengenaskan. Oh, bukan DPR, Bung. Di birokrasi, pejabat-pejabat itu hidup dalam kemuliaan, dan ada itu jenderal-jenderal yang terkaya sama kita itu. Kekayaannya triliun. Sementara yang namanya warga masyarakat, pemilik sah republik ini. Baik-baik, Bung, warga masyarakat, pemilik sah republik ini, semangat progresif revolusioner, dan mereka bahagia. Apa yang membuat mereka bahagia? Karena mereka melawan parlemen, mereka melawan birokrat yang korup, birokrat yang parlemen yang memperkaya diri sendiri, birokrat yang korup. Kita bahagia, Bung. Kita melarat tapi bahagia karena bahagia tidak mensyaratkan kekayaan. Salam dari TV Anak Bangsa.